Selamat pagi, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS yang berjudul Forecasting Daya Mampu Kapasitas Terpasang PLTU di Indonesia menggunakan metode time series. Dengan beranggotakan Rahmat Novrijon, Yeni Delviana Siahaan, dan dengan saya sendiri, Yosia Putra Saroha. Pendahuluan, pembangkit listrik tenaga uap merupakan sistem pembangkit dengan biaya operasional yang tergolong murah karena fluida kerjanya menggunakan air dan berbahan bakar batubara. Dalam mempersiapkan kebutuhan energi listrik di masa mendatang, diperlukan perkiraan atau peramalan daya listrik yang akan diproduksi di masa mendatang. Peramalan atau forecasting daya mampu pada PLTU sangat dibutuhkan karena berdampak pada penyediaan energi listrik di Indonesia. Dengan adanya peramalan daya, maka dapat memprediksikan apakah besar daya akan sesuai dengan kebutuhan di masa mendatang. Forecasting. Peramalan atau forecasting adalah ilmu yang memprediksikan, memberikan gambaran atau perkiraan mengenai situasi dan kondisi pada masa yang akan datang. Peramalan dapat dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada di masa lalu, kemudian data tersebut diimplementasikan untuk masa mendatang dengan menggunakan metode matematis. Berikut ada dua jenis pendekatan forecasting. Yang pertama adalah kualitatif, yaitu hasil peramalan yang ada tergantung pada pemikiran, judgement atau pendapat, dan pengetahuan. Yang kedua ada kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif pada masa lalu, contohnya metode kausal atau regresi, dan time series. Time series yaitu merupakan metode peramalan yang dilakukan berdasarkan pola hubungan antara variabel yang dicari atau diramalkan dengan variabel waktu yang merupakan satu-satunya variabel yang mempengaruhinya. Ada 4 pola data umum pada time series. Yang pertama ialah tren, pola jangka yang menunjukkan arah peningkatan atau penurunan suatu data runtut waktu. Yang kedua ada cyclical, yaitu pola data yang terjadi setiap beberapa tahun. Yang ketiga ada musiman, yaitu pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu. Yang keempat ada tidak beraturan, yaitu pola yang acak yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak diprediksi atau tidak beraturan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari ini. Analisis tren. Analisis tren menunjukkan gerak daya berkala selama jangka waktu yang panjang. Gerak ini mencerminkan sifat kontinuitas atau keadaan yang terus berlanjut dari waktu ke waktu. Berikut ini 4 model tren yang umum digunakan. Yang pertama, tren linier. Garis lurus yang digambarkan pada grafik menunjukkan sistem koordinat persegi panjang, di mana persamaannya adalah YT sama dengan A tambah BT. Berikut ini adalah rumus untuk mencari nilai A dan B. Selanjutnya yang kedua, tren kuadratik, yang nilai variabel tak bebasnya naik atau turun tidak secara linier atau terjadi parabola bila datanya dibuat diagram pencarinya. Persamaannya yaitu YT sama dengan A tambah BT tambah CT pangkat 2. Berikut ini adalah rumus untuk mencari nilai A, B, C-nya. Selanjutnya yang ketiga, tren eksponensial. Tren yang variabel bebasnya naik secara berlipat ganda atau tidak linier. Persamaannya adalah YT sama dengan A kali BT pangkat 2. Berikut ini adalah rumus untuk mencari A dan B-nya. Yang terakhir, tren S-curve. Tren yang digunakan jika plot runtun data mengindikasikan adanya kecenderungan bentuk kurva S, di mana persamaannya adalah YT sama dengan 10 pangkat alfa per A tambah B kali C pangkat T. Selanjutnya, pengukuran tingkat kesalahan model time series. Yang pertama, mean absolute percent error atau MAP. Yang kedua, mean absolute deviation atau MAD. Yang ketiga, mean square deviation atau MSD, di mana nilai Y adalah variabel terikat atau variabel tetap, dan YT adalah nilai variabel tetap dikali periode waktu, serta N adalah banyak data. Selanjutnya, metode analisis data. Adapun langkah-langkah dalam analisis data sebagai berikut. Yang pertama, pemasukan atau input data ke dalam program Minitab. Yang kedua, membuat grafik data time series pada program Minitab. Yang ketiga, membuat keempat model grafik tren pada program Minitab. Yang keempat, menganalisis besarnya tingkat kesalahan peramalan pada setiap model grafik tren. Yang kelima,
menentukan model grafik tren yang tepat untuk peramalan data berdasarkan nilai terkecil tingkat kesalahan peramalannya. Yang keenam, melakukan peramalan data dengan model grafik yang telah ditentukan. Berikut ini data besar daya mampu kapasitas terpasang PLTU di Indonesia tahun 1997 sampai 2020, di mana sumbernya adalah laporan statistik PLN. Berikut ini adalah grafik plot time series, di mana dari grafik ini dapat dilihat bahwa data berpola tren, di mana mengalami kenaikan pada tiap waktunya atau tiap tahunnya. Selanjutnya dilakukan analisis model tren. Yang pertama, model linear trend. Yang kedua ada model quadratic trend. Selanjutnya ada exponential trend. Yang terakhir ada S-curve trend. Untuk memilih model tren yang memiliki perkiraan ramalan yang akurat, maka dibutuhkan pertimbangan terhadap tingkat kesalahan dari masing-masing model tren. Berikut ini besar dari tingkat kesalahan setiap model tren. Berdasarkan tabel yang telah ada di layar, bahwa nilai tren kuadratik, metode tren kuadratik memiliki nilai MAP, MAD, dan MSD yang paling kecil dari antara model tren lainnya. Maka tren kuadratik merupakan tren yang tepat untuk melakukan forecasting pada data yang ada ini. Berikut ini forecasting daya mampu PLTU menggunakan model tren kuadratik periode 5 tahun ke depan. Di sini ada tabel yang memuat data daya yang diprediksi 5 tahun ke depan dari 2021 hingga 2025. Kemudian ada grafik menggunakan quadratic trend, dan rata-rata kenaikan daya yang diprediksi sebesar 1.515,1 MW per tahun. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nopri. Baik, terima kasih kepada Saudara Yosia. Berikut perhitungan manual forecasting menggunakan persamaan kuadratik. Berdasarkan dari data pada tahun 1997 sampai 2020, di sini kita sudah mendapatkan periode waktunya itu yaitu 1 sampai 24. Maka untuk perhitungan forecast dari tahun 2021 sampai 2025 ialah berikut perhitungan untuk forecast tahun 2021 yang dimana periode waktunya yaitu 25. Jadi YT sama dengan 6047 dikurang 134 dikali T ditambah 30,54 dikali T pangkat 2, maka hasilnya ialah 60,47 dikurang 134 dikali dengan periode waktu ditambah 30,4 dikali periode waktu pangkat 2, maka hasilnya 21,784,5. Untuk forecast tahun 2022 yang dimana periode waktunya itu 26, maka hasilnya ialah 23,208,04. Untuk forecast tahun 2023 yang dimana periode waktunya itu ialah 27, maka hasil untuk forecast tahun 2023 ialah 24,692,66. Untuk forecast tahun 2024 yang dimana periode waktunya ialah 28, maka hasil dari forecast untuk tahun 2024 ialah 26,238,36. Dan untuk forecast tahun 2025 dengan periode waktu 29, maka hasil dari forecast tahun 2025 ialah 27,845,14. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis data daya mampu kapasitas terpasang PLTU di Indonesia tahun 1997 sampai 2020 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Data daya mampu PLTU di Indonesia tahun 1997 sampai 2020 mengalami peningkatan dalam runtun waktu yang menyebabkan plot time series memiliki pola tren, di mana tren pada data tersebut memiliki arah menaik sehingga disebut tren positif. Yang kedua, model tren yang paling tepat digunakan dalam peramalan data daya mampu PLTU di Indonesia adalah model tren kuadratik. Hal ini berdasarkan tingkat kesalahan peramalan yang dihasilkan oleh metode tren kuadratik paling kecil di antar model tren lainnya, di mana mean absolute percent error atau MAP sebesar 11, mean absolute deviation-nya MAD sebesar 1101, dan mean square deviation-nya MSD sebesar 1942102 dengan persamaan YT sama dengan 6047 dikurang 134 dikali T ditambah 30,54 dikali T pangkat 2. Yang ketiga,
Berdasarkan peramalan data daya mampu PLTU di Indonesia pada 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2020 hingga 2025, dengan model tren kuadratik pada Minitab, didapatkan hasil bahwa pada tahun 2021 besar daya mampu PLTU adalah sebesar 21.781,3 MW. Pada tahun 2022 sebesar 23.204,8 MW. Pada tahun 2023 sebesar 24.689,3 MW. Pada tahun 2024 sebesar 26.234,9 MW. Dan pada tahun 2025 sebesar 27.841,7 MW. Dari data yang didapat menunjukkan bahwa data mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 1.515,1 MW per tahun. Yang keempat, berdasarkan perhitungan manual, peramalan data daya mampu PLTU di Indonesia pada 5 tahun ke depan, yaitu hasilnya tidak jauh berbeda dengan data yang diperoleh dari Minitab. Mungkin sekian dari saya dan saya lanjutkan ke moderator. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan terima kasih.